Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Mendengar perkataan Yan, Lin Dong langsung tercengang sebelum terkekeh pelan dalam hatinya. Sejak ia terbangun, orang ini selalu bersembunyi di dalam tubuhnya. Terlebih lagi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertarungan langsung, ia jarang sekali mengajukan diri. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Lin Dong menghadapi situasi seperti ini. Bisakah kau mengatasinya? Dengan curiga di dalam hatinya, Lin Dong bertanya. Roh sabit di hadapan mereka sangat kuat dan sebanding dengan ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Oleh karena itu, bahkan Lin Dong akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Meskipun Yan telah pulih secara signifikan sejak kebangkitannya, penampilannya menunjukkan bahwa ia tidak memiliki banyak kemampuan bertarung. Aku bos benda-benda suci dan aku menduduki peringkat kedua di daftar peringkat benda suci kuno, oke? Selama zaman kuno, pada kondisi puncakku, bahkan lawan yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi tidak akan menjadi ancaman bagiku. Yan menjawab sambil tertawa. Lin Dong diam-diam tersenyum. Mengenai hal ini, dia tidak pernah meragukan Yan. Dilihat dari fakta bahwa dia telah menekan banyak Raja Yimo selama Perang Dunia Besar kuno, jelas bahwa benda suci tingkat super yang diciptakan oleh leluhur simbol ini memiliki kecakapan tempur yang sangat menakjubkan. Meskipun demikian, dia juga telah menderita kerusakan besar saat itu dan belum pulih sejak saat itu. Selama Perang Dunia Besar di masa lampau, sabit suci kegelapan mengalami pukulan terberat. Saat itu, Master Kegelapan menggunakannya saat ia beradu pedang dengan Kaisar Yimo. Pada akhirnya, ia menderita kekalahan yang menyedihkan dan roh sabit dari sabit suci kegelapan juga dibunuh oleh Kaisar Yimo. Sejak saat itu, sabit suci kegelapan tidak pernah sekuat sebelumnya. Yan berkata perlahan. Mendengar itu, pupil mata Lin Dong sedikit membeku. Sang Master Kegelapan benar-benar menakutkan. Dia benar-benar berani beradu argumen dengan Kaisar Yimo. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia katakan jika dilihat dari penampilannya yang manis dan lembut. Sampai saat ini, roh sabit saat ini seharusnya telah ditempa setelah pemilik kedua simbol leluhur kegelapan mengorbankan tubuhnya. Namun, mengingat kekuatannya, jelas bahwa dia tidak cukup kuat untuk menciptakan kembali roh sabit. Oleh karena itu, saya percaya bahwa ini hanya karena ada jejak sisa roh sabit asli di dalam sabit suci kegelapan. Oleh karena itu, dia bergabung dengan mereka dan memperbaikinya, sebelum dia akhirnya dapat menciptakan roh sabit baru. Yan jelas sangat berpengetahuan tentang situasi ini, karena dia mampu menguraikan kebenaran dengan sekali pandang. Namun, roh sabit yang kita lihat sekarang tidak memiliki banyak kecerdasan. Jelas, ia masih dalam tahap awal. Oleh karena itu, sangat mudah bagi saya untuk menghadapinya, kata Yan sambil tersenyum. Mendengar itu, Lin Dong menganggukkan kepalanya sedikit sebelum berkata, kalau begitu, aku serahkan padamu. Berdiri di langit, sementara Lin Dong sedang berbicara dengan Yan, wajah kedua tetua agung di bawah berfluktuasi saat mereka menatap mayat pemakan langit yang berdiri di depan King Tan. Itu karena mereka dapat merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya yang terpancar dari tubuhnya. Dari mana sebenarnya bocah itu berasal? Dia tidak hanya sangat kuat, dia juga memiliki boneka yang sangat tangguh. Kedua tetua agung itu saling berpandangan, sebelum mereka berdua menyadari kegelisahan yang ada di mata masing-masing. Sepertinya tidak mungkin mereka akan menyelesaikan masalah hari ini dengan mudah. Kita hanya bisa berharap bahwa roh sabit cukup kuat untuk menghadapi Lin Dong itu. Keduanya mendesah pelan dalam hati. Setelah itu, mereka mengangkat kepala sebelum pupil mereka tiba-tiba membeku saat mereka berseru, benarkah? Di tempat yang mereka lihat, cahaya putih samar tiba-tiba meletus dari tubuh Lin Dong. Setelah itu, cahaya putih itu mengembun dan berubah menjadi sosok yang bersinar. Sosok itu agak mirip dengan roh sabit. Namun, ketika mereka menyadari bahwa tidak seperti roh sabit, tidak ada riak menakutkan yang terpancar dari tubuhnya, mereka mulai merasa sedikit tenang. Pada saat ini, banyak pasang mata di Darkness Square juga telah berkumpul pada dua sosok bercahaya di langit. Sementara itu, siapapun dapat mengatakan bahwa roh sabit sudah menjadi kartu truf terakhir dari dua tetua agung. Oleh karena itu, jika langkah ini gagal,
para tetua yang menentang King Tan akan berada dalam masalah. Yan muncul dalam sekejap. Sambil menatap roh sabit yang tampak agak kosong, dia menggelengkan kepalanya sebelum menghela napas dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan berakhir seperti ini. Meskipun demikian, itu masih lebih baik daripada menghilang begitu saja. Jika diberi waktu yang cukup, kau seharusnya bisa pulih sepenuhnya." Ketika mata kosong roh sabit menatap Yan, beberapa fluktuasi mulai beriak di dalam matanya yang datar dan tanpa emosi. Ada yang salah. Melihat hal itu, raut wajah kedua tetua agung berubah saat mereka buru-buru mengubah segel tangan dan mencoba mengendalikan roh sabit. Roh sabit dari Saint Skite kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan. Yan mencibir sambil menatap mereka berdua dengan pandangan mengejek. Pada saat berikutnya, ia menggunakan jarinya untuk mengetuk ruang kosong, sebelum seberkas cahaya putih hangat melesat maju dan terbang tepat ke tengah dahi roh sabit. Setelah sinar putih hangat itu masuk, tubuh roh sabit itu tiba-tiba mulai bergetar. Setelah itu, cahaya putih terus-menerus keluar dari tubuhnya. Saat cahaya putih mengalir, simbol-simbol hitam mulai muncul di dada roh sabit itu. Di bawah cahaya putih hangat, garis-garis hitam yang bersinar itu mencair dengan kecepatan yang mencengangkan. Seketika, wajah kedua tetua agung itu berubah drastis. Itu karena simbol-simbol hitam itu adalah kutukan yang mereka gunakan untuk mengendalikan roh sabit. Namun, kutukan itu sebenarnya dikeluarkan dari tubuh roh sabit tepat di depan mata mereka. Sialan! Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka dengan cepat mencoba mengaktifkan kutukan itu. Namun, tak lama kemudian, suara retakan samar muncul sebelum simbol-simbol hitam itu lenyap satu demi satu. Terlebih lagi, saat simbol-simbol itu lenyap, mereka segera menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas roh sabit. Bagaimana ini mungkin? Wajah mereka langsung pucat saat mereka menatap Yan dengan bingung. Lagi pula, mereka tidak pernah menyangka bahwa Yan benar-benar mampu menghilangkan kutukan mereka dengan mudah. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli tingkat puncak, yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi, tidak dapat melakukannya. Yan mengubah segel tangannya sebelum segel bercahaya turun ke tubuh roh sabit. Pada saat berikutnya, cahaya terang dan cemerlang meletus dari tubuhnya, sebelum cahaya itu mulai mengembun. Akhirnya, saat sedang ditatap oleh banyak penonton, ia sekali lagi berubah menjadi mutiara hitam. Yan membuka telapak tangannya sebelum mutiara hitam itu mendarat di dalamnya. Kemudian, dia melemparkannya ke arah Lindong dan berkata, "Tempatkan roh sabit kembali ke dalam sabit suci kegelapan." Hanya dengan melakukan itu, ia akan dapat pulih secara bertahap. Lindong menangkap mutiara hitam itu. Sementara itu, ada sedikit keterkejutan di matanya. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa kutukan pada roh sabit akan dihilangkan dengan mudah oleh Yan. Tidak ada yang aneh tentang ini. Di antara benda-benda suci pamungkas yang diciptakan sendiri oleh pemilikku, aku adalah benda dengan peringkat teratas. Oleh karena itu, wajar saja jika aku punya cara untuk menekannya, kata Yan sambil tersenyum. Meskipun dia hampir tidak menunjukkan kekuatannya yang mencengangkan di masa lalu, terlepas dari itu, dia adalah benda legendaris yang menduduki peringkat kedua di peringkat benda suci kuno. Oleh karena itu, seseorang pasti bodoh jika berani meremehkannya. Dengan senyum tipis, Lindong menganggukkan kepalanya. Segera, dia menjentikkan jarinya sebelum mutiara hitam itu melesat ke arah King Tan. Ketika King Tan melihat ini, cahaya hitam langsung muncul dari sabit suci kegelapan di tangannya. Setelah cahaya itu menyapu, mereka menyerap mutiara hitam dan membawanya ke dalam tubuh sabit. Pada saat berikutnya, sabit suci kegelapan mulai berdengung dan bergetar, sebelum fluktuasi yang mengerikan meletus dari dalamnya. Kemudian, tubuhnya yang awalnya besar tumbuh sedikit. Saat dipegang oleh King Tan yang mungil, pemandangan ini tampak indah dengan cara yang aneh. Berada di alun-alun, para tetua dari Dewan Tetua menatap pemandangan ini dengan wajah pucat. Khususnya, tubuh tetua pertama mulai bergetar tak terkendali, sebelum ia terhuyung dan tersandung saat ia mengambil 2 langkah mundur. Saat ini, keributan telah meletus di alun-alun. Selain itu, semua orang jelas tahu apa yang tersirat dalam pemandangan di hadapan mereka. Upaya Dewan Tetua untuk memaksa King Tan mundur telah gagal total. Di atas altar, King Tan mengencangkan cengkeramannya pada sabit suci kegelapannya.
Namun, wajah cantiknya tiba-tiba berubah sedingin es. Dia mengayunkan sabitnya dengan lembut sebelum sinar hitam cemerlang melesat keluar, menyebabkan tablet leluhur yang melayang di langit perlahan menghilang. Saat perlahan menghilang, efek penekanan pada simbol leluhur di dalam tubuhnya mulai menghilang. Sekali lagi, seluruh tempat perlahan menjadi gelap. Kedua tetua agung, tahukah kalian kejahatan yang kalian berdua lakukan dengan menyembunyikan roh sabit? Ketika mereka mendengar suara dingin King Tan, tubuh kedua tetua agung itu bergetar. Tepat saat mereka hendak berbicara, mereka melihat Lindong perlahan turun dari langit. Setelah itu, boneka mengerikan yang memegang bilah hitam panjang itu melayang di atas. Sementara itu, ada cahaya dingin, yang menyebabkan hati mereka bergetar, berkilauan di bilah hitamnya. Niat membunuh yang kuat menyebar dari dalam tubuh Lindong. Jelas, jika kedua tetua agung itu bergerak sedikit saja, serangan kilat akan segera turun ke arah mereka. Ekspresi kedua tetua agung itu berubah drastis saat aroma kematian yang kuat menyeruak ke dalam hati mereka. Akhirnya, bayangan ketakutan melintas di mata mereka. Setelah berjuang sejenak, mereka gemetar saat berbicara, kami berdua orang tua memang dibutakan oleh keserakahan hari ini. Mohon ampun, penguasa istana. Setelah mereka berdua berbicara, banyak tetua di dalam Dewan Tetua segera berlutut sebelum mereka berteriak, Kepala Istana, kami dipaksa oleh tetua pertama. Mohon ampun, Kepala Istana. Mendengar itu wajah tetua pertama langsung berubah pucat pasi sedangkan tubuhnya mulai bergetar terus-menerus karena takut dan nyeri. Situasi di dalam alun-alun berubah begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang sempat bereaksi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Dewan Tetua yang sombong dan agresif akan runtuh begitu cepat? Para pemimpin berbagai golongan di wilayah Suan Utara mendesah dalam hati mereka. Ketika mereka menoleh untuk melihat sosok menawan di atas altar, mata mereka semua dipenuhi rasa hormat. Mulai hari ini dan seterusnya, dia jelas adalah penguasa istana sejati Istana Kegelapan. Kepala istana, terlalu banyak orang yang terlibat dalam masalah ini. Jika Anda menghukum mereka semua, saya khawatir itu akan merugikan Istana Kegelapan kita. Setelah melihat pemandangan ini, kedua tetua berjubah hitam itu berbicara dengan lembut. Kedua tetua agung itu jelas tahu betapa pentingnya mereka bagi Istana Kegelapan. Itulah sebabnya mereka memilih untuk menyerah begitu cepat. King Tan menganggukkan kepalanya sedikit. Segera, dia melambaikan tangan kecilnya sebelum puluhan jimat bercahaya hitam muncul dalam sekejap. Akhirnya, mereka terbang melintasi langit sebelum muncul di depan dua tetua agung serta banyak tetua lainnya. Sementara itu, ada cahaya hitam pekat yang berkilauan di permukaan jimat-jimat itu. Para tetua, usaha kalian untuk memaksaku turun adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Namun, karena kalian semua telah memberikan kontribusi kepada Istana Kegelapanku, aku akan memaafkan hukuman mati kalian. Namun, meskipun kalian semua dibebaskan dari hukuman mati, kalian semua tidak dapat melarikan diri dari hukuman kalian. Ini adalah jimat suci kegelapan dari Istana Kegelapan kita. Jika kalian semua ingin tetap hidup, kalian akan menelannya. Suara dingin King Tan bergema di seluruh alun-alun. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi para tetua berubah drastis. Bagaimanapun, mereka semua tahu tentang jimat suci kegelapan. Begitu mereka memakannya, hidup mereka akan sepenuhnya berada di bawah kendali King Tan. Selain itu, setiap upaya untuk melawan akan langsung mengakibatkan kematian mereka. Selama kalian semua setia dan taat kepadaku di masa depan, tentu saja aku tidak akan mengambil tindakan terhadap kalian semua. Karena itu, jimat kegelapan Sein akan menjadi tidak berguna. Lagi pula, aku tidak ingin melemahkan istanaku atas kemauanku sendiri. Sambil menatap para tetua yang ragu-ragu, King Tan bertanya dengan nada acuh tak acuh, ada apa? Dari kelihatannya, sepertinya kalian para tetua masih mencoba memberontak. Ketika mereka mendengar kata-katanya, para tetua itu akhirnya mengatupkan gigi mereka dengan ganas, sebelum mereka menelan jimat suci kegelapan ke tenggorokan mereka. Bagaimanapun, mereka ingin hidup. Lebih jauh, apa yang dikatakan King Tan tidak salah. Mereka adalah elit istana, dan selama mereka tidak berkomplot melawannya di masa depan, King Tan tidak akan menyakiti mereka. Dalam hal itu, menelan jimat itu bahkan dapat menjadi jaminan bahwa King Tan tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka di masa depan.
Ketika kedua tetua agung melihat pemandangan ini, mereka menghela napas dalam-dalam sebelum menelan jimat suci kegelapan ke dalam tubuh mereka. Ketika King Tan melihat kejadian ini, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan lembut. Akhirnya, dia mengarahkan tatapan dinginnya ke satu-satunya tetua pertama, yang tidak diberi jimat suci kegelapan. Kemudian, suaranya yang dingin terdengar, adapun pelakunya, dia harus mati. Tetua, tangkap orang itu. Wajah tetua pertama berubah seketika. Dia baru saja akan meraung marah ketika dia melihat tatapan jahat dari banyak tetua di sekitarnya. Bahkan sebelum dia bisa melawan, mereka sudah bergerak. Kekuatan Yuan yang tak terbatas menyapu ke depan, menekannya sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kirim dia ke aula penghakiman kegelapan dan tangani dia menggunakan aturan kami. King Tan berteriak. Setelah kalimat ini terdengar, nuansa keputusasaan langsung terpancar di mata tetua pertama. Sementara itu, tubuh beberapa tetua menjadi kaku. Setelah memasuki aula penghakiman kegelapan, bahkan kematian dianggap sebagai kemewahan. Pada saat ini, mereka mulai merayakan kenyataan bahwa mereka telah merespons dengan cepat sebelumnya. Di alun-alun, keterkejutan memenuhi hati para pemimpin saat mereka melihat pemandangan di hadapan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan modus operandus penguasa istana yang baru. Dalam beberapa gerakan, dia tidak hanya mempertahankan kekuatan istana kegelapannya, tetapi dia bahkan mengambil kendali penuh atasnya. Selain itu, gerakan terakhirnya sangat kejam karena dia ingin mengintimidasi para tetua dan memaksa mereka untuk bersyukur bahwa mereka mampu hidup. Karena itu, sepertinya tidak akan ada seorang pun yang berani melakukan pelanggaran yang sama lagi. Metodenya sungguh hebat. Berdiri di langit, Lin Dong tetap tenang dan kalem saat ia menatap bagaimana King Tan membersihkan kekacauan itu. Meskipun demikian, tidak sedikit pun kegembiraan terlihat di matanya. Sebaliknya, tanpa emosi di wajahnya, ia menyimpan Sky Devouring Corpse sebelum ia turun ke atas altar. King Tan melihat Lin Dong datang dengan wajah tanpa ekspresi. Karena dia tahu temperamen Lin Dong sampai ke inti, dia tentu tahu apa yang dipikirkan Lin Dong. Dengan lembut melambaikan tangan kecilnya, dia membubarkan para ahli dari aula penghakiman kegelapan, hanya menyisakan dua tetua berjubah hitam, yang menundukkan kepala dengan lembut. Setelah semua orang pergi, dia menundukkan kepalanya sedikit sebelum berjalan ke arah Lin Dong. Kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya dan menariknya dengan lembut. Namun, meskipun begitu, Lin Dong hanya menatapnya dengan acuh tak acuh sebelum mendengus dingin, benar-benar gerakan yang bagus. Dari mana kamu mempelajarinya? Dia sangat marah atas hal ini. Meskipun dia tahu bahwa King Tan harus menggunakan metode seperti itu untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa istana kegelapan, dari sudut pandang seorang kakak laki-laki, dia tidak suka melihat adik perempuannya yang manis, naif, dan imut melakukan rencana yang menakutkan seperti itu. Itu karena terkadang, ketika orang melakukan rencana seperti itu sama saja dengan merusak tubuh mereka sendiri. Sambil mencibirkan mulutnya yang kecil, King Tan memeluk Lin Dong, sebelum membenamkan wajah kecilnya ke dada Lin Dong. Kemudian, bahunya yang lemah mulai bergetar pelan, sebelum gumaman yang dipenuhi keluhan terdengar, aku juga tidak suka memakai topeng ini. Namun, kau tidak ada di sekitar dan tidak ada yang merawatku. Lebih jauh lagi, selama aku bisa membalas dendam untukmu, aku tidak peduli bahkan jika aku menjadi seseorang yang tidak kau sukai. Pada saat ini, tubuh Lin Dong mulai bergetar pelan. Segera, dia menoleh untuk melihat gadis kecil dalam pelukannya, sebelum dia menghela napas panjang. Gadis ini benar-benar telah mencengkeram titik lemahnya. Setelah satu kalimat itu, bagaimana mungkin dia bisa menyalahkannya? Upaya turun tahta istana kegelapan berhasil diredam oleh tindakan tepat waktu Lin Dong dan kecemerlangan King Tan sebelum menjadi tidak terkendali. Hal ini tidak hanya membuat istana kegelapan tetap utuh, tetapi juga membuat King Tan semakin kuat memegang kekuasaan. Sejak saat itu, dia akan menjadi penguasa istana sejati istana kegelapan. Tentu saja, mengingat posisi istana kegelapan di wilayah Suan Utara, tidak salah jika dia disebut sebagai permaisuri wilayah Suan Utara. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Lin Dong. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, anak kecil ini akan mencapai prestasi yang bahkan membuat dirinya sendiri terdiam. Namun, semua pencapaian ini membuatnya merasa tidak berdaya.
Ia hanya berharap gadis itu tetap seperti dulu, gadis yang manis, konyol, dan manja yang bisa ceria sepanjang hari. Bagaimanapun, sekarang tidak ada yang bisa dilakukan, dan Lindong hanya bisa menerimanya. Terutama saat dia hendak marah. Gadis itu akan langsung menjadi kesal dan menunjukkan ekspresi pasrah terhadap omelan atau pukulan, yang membuatnya tertawa dan suasana hatinya membaik. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan masalah hukuman terakhirnya itu berlalu. Pada akhirnya, yang membuat Lindong menghela napas lega adalah, paling tidak, perasaan tulus yang sama dari lubuk hati sejak bertahun-tahun lalu masih ada ketika menghadapi King Tan. Perasaan murni inilah yang menjadi alasan utama mengapa Lindong membiarkan King Tan yang bertingkah menyedihkan itu bermain-main di masa lalu. Meskipun dia sangat menyayanginya, jika dia menggunakan taktik licik pada orang-orang yang dekat dengannya, Lindong akan benar-benar kecewa padanya. Ini adalah tabu terbesarnya. Setelah upacara selesai, Lindong menghabiskan hari-hari berikutnya dengan beristirahat di kota kegelapan. Dengan situasi di istana kegelapan yang baru saja stabil, King Tan jelas memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Akibatnya, mustahil bagi Lindong untuk membawanya pergi dengan paksa. Saat ini, dia hanya bisa menunggu dia menyelesaikan semua masalah ini. Beberapa rumah bambu berdiri di tengah hutan bambu yang terpencil. Pemandangan yang jelas melalui pemandangan hijau gelap membuat orang merasa riang dan santai. Lindong berbaring telentang di depan rumah bambu dengan sehelai daun bambu di mulutnya. Setelah berbaring dalam posisi ini beberapa saat, dia mengangkat tubuh bagian atasnya dan melihat ke depan, di mana seorang wanita cantik bergaun putih memegang pedang sepanjang 3 kaki. Saat pedang itu menari pelan, sosoknya yang anggun mirip dengan kupu-kupu. Pemandangan indah yang menggetarkan hati. Menyaksikan seorang wanita melakukan tarian pedang sangat memanjakan mata, terutama karena wanita ini memiliki penampilan yang luar biasa cantik. Dia tidak dapat mengalihkan pandangannya dari siluet cantik wanita itu. Wanita itu tampaknya telah merasakan tatapannya. Dengan gerakan pedangnya yang ringan dan ketukan ringan di ujung jarinya, selusin daun bambu melesat ke arah Lindong seperti bilah pisau tajam yang bersinar. Lindong tetap tidak bergerak, membiarkan daun bambu tajam menyapu tubuhnya dan meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah di sekitarnya. Ling Qingzu menyimpan pedangnya, berjalan mendekat dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil melirik Lindong. Berbagai seni bela diri yang dipraktikkannya adalah untuk mencapai ketenangan pikiran dan ketenteraman, dan dia cukup bangga dengan keteguhan mentalnya. Bahkan para ahli luar biasa yang memimpin pasukan yang hebat tidak mampu menggoyahkannya. Satu-satunya pengecualian adalah pria di depannya. Tatapan matanya saja sudah membuat hatinya tidak bisa tenang. Lindong menatap ekspresi Ling Qingzu dan tanpa sadar terkekeh. Duduklah dan beristirahatlah, kau pasti sangat lelah setelah mengikutiku menempuh jarak yang sangat jauh ke wilayah Suan Utara. Ling Qingzu sedikit ragu. Ia mengusap tanah dengan tangannya yang seputih bunga lili, sebelum ia duduk dengan lembut di depan rumah bambu. Kemudian, ia mengulurkan tangan rampingnya untuk menghalangi sinar matahari yang bersinar melalui celah-celah daun bambu. Pancaran sinar matahari di tangannya menyebabkan ekspresi dingin dan jauh di matanya perlahan menjadi lebih lembut. Ia menoleh sedikit dan menatap wajah lesu Lindong. Menggigit bibirnya sedikit, ia terdiam cukup lama sebelum tiba-tiba bertanya, apakah kau tidak bertanya tentang Zenith Sensing Art hanya karena aku melarangmu? Lindong tercengang mendengar pertanyaannya yang tiba-tiba. Tak lama kemudian, dia menoleh untuk menatap wajah cantik Ling Qingzu yang terselubung. Ketika dia melihat Lindong menatapnya lurus, dia mengalihkan pandangannya. Tentunya kau punya alasan sendiri untuk memintaku agar tidak menanyakannya. Lindong terkekeh dan menatap Ling Qingzu. Ling Qingzu menundukkan matanya menanggapi kata-katanya. Setelah itu, dia berkata, juga, sebagian dari diriku berharap aku tidak akan bisa mempelajarinya, masih ada beberapa hal yang, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Ling Qingzu menjawab, istana kemurnian tertinggi 9 surgaku berutang budi padamu, tidak akan menjadi tidak masuk akal, bahkan jika kau meminta untuk mempelajari seni penginderaan puncak. Jika istana kemurnian tertinggi 9 surga milikmu berutang pada orang lain, apakah kau bersedia mengajari mereka? Lindong menjawab sambil menatap Ling Qingzu. Anda. Tatapan mata Ling Qingzu yang sedikit dingin tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia segera berdiri dan mencoba untuk pergi dengan marah,
tetapi Lindong tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Menyentuh tangannya terasa seperti menyentuh batu giok yang sempurna, halus dan lentur dengan sedikit rasa dingin. Perasaan itu membuat seseorang enggan berpisah dengannya. Tubuh mereka tampak menegang saat itu juga. Ling Qingzu jelas tidak menyangka tindakan seperti itu akan dilakukannya. Awalnya dia tertegun, tetapi segera berusaha menarik kembali tangannya. Namun, Lindong bereaksi dengan menggenggamnya erat-erat, membuat perlawanannya sia-sia. "Kau, apa yang kau lakukan?" Pada saat ini, hati Ling Qingzu sudah panik dan dia buru-buru berkata. Lindong terus memegang tangannya. Dia tidak melakukan apapun, tetapi hanya tersenyum. "Jadi, apalagi yang akan kau lakukan untuk menghentikanku?" Ling Qingzu menggertakkan giginya pelan. Kehangatan yang menjalar dari tangannya membuatnya merasa sedikit lemah. Tak lama kemudian, dia menoleh dan menatap wajah Lindong yang tersenyum. Akhirnya, dia mendesah dalam hati dan berhenti meronta. Hutan bambu itu sangat tenang di bawah sinar matahari. Dua sosok saling berpegangan tangan, satu berdiri dan satu duduk. Cahaya tampak membentuk lingkaran cahaya di sekitar kedua sosok itu, menciptakan suasana yang sangat tenang. Adegan ini seakan berlangsung selamanya. Sebelum langkah kaki terdengar di kejauhan, suara King Tan terdengar dari kejauhan, "Kakak Lindong." Suara itu langsung memecah keheningan. Ling Qingzu buru-buru menarik tangannya dari genggaman Lindong dan berdiri di satu sisi. Dia tidak menatapnya, tetapi wajahnya memerah. Lindong terkekeh seolah ingin melanjutkan sebelum berdiri. Sosok menawan terbang dari kejauhan sebelum menyerbu ke pelukannya seperti burung layang-layang yang lapar. Di belakangnya ada beberapa ahli dari Istana Kegelapan. Namun, setelah menyaksikan pemandangan ini, mereka buru-buru menundukkan kepala dan mundur dengan hati-hati. Lindong menatap gadis yang mengenakan rok hitam di pelukannya dan membelai kepala kecilnya. "Sudah selesai dengan urusan hari ini?" "Kurang lebih." King Tan meregangkan tubuhnya dengan malas, memperlihatkan tubuhnya yang indah. Dia memeluk lengan Lindong sambil terkekeh dan berkata, "Apakah kakak Lindong merindukanku?" "Sudah lama sekali. Apa yang ingin kau katakan?" Lindong menggelengkan kepalanya sambil tertawa. "Namun, ayah dan ibu sangat merindukanmu. Cepat bereskan urusanmu, lalu ikut aku kembali ke wilayah Suan Timur untuk bertemu ayah dan ibu. Saat kita kembali, ayah pasti akan menunjukkan ketidaksenangannya. Kakak Lindong, kau harus melindungiku." King Tan berkata dengan takut-takut dengan sikap ragu-ragu. "Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri dan menerima hukumanmu." Lindong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Melihat betapa teguhnya Lindong, ekspresi King Tan langsung berubah masam. Mendengar percakapan ini, Ling Qingzu tidak dapat menahan senyum. "Saudari Qingzu, apakah kamu hidup dengan nyaman di sini?" King Tan menatap Ling Qingzu sambil tersenyum manis saat dia bertanya. Ling Qingzu menjawab dengan senyum tipis dan anggukan. Lindong memperhatikan kedua wanita itu berbicara dan tidak menyela. Setelah beberapa saat, dia menarik King Tan. "King Tan, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kau tahu tentang Yimo, kan?" "Yimo?" King Tan terkejut sesaat, sebelum mengangguk. "Saat ini aku memiliki simbol leluhur kegelapan dan tentu saja tahu tentang Yimo." "Kalau begitu, apakah kau menemukan jejak Yimo di wilayah Suan Utara?" tanya Lindong. "Yimo sangat aktif di wilayah Suan Timur, tidak mungkin tidak ada aktivitas di wilayah Suan Utara, kan?" King Tan mengernyitkan alisnya dan merenung, sebelum menggelengkan kepalanya. "Istana Kegelapan kita adalah penguasa wilayah Suan Utara. Setelah bertahun-tahun, kita tentu saja berhadapan dengan Yimo jahat itu, tetapi tidak ada yang mengejutkan." Lindong terkejut dalam hati. Mungkinkah wilayah Suan Utara benar-benar begitu bersih? Mengingat metode sombong penjara iblis yang bahkan memungkinkan mereka untuk menyerang suku Celestial Demon Marten, tidak peduli seberapa kuat Istana Kegelapan, mereka tidak akan mampu memaksa penjara iblis menjadi tidak berdaya, bukan? Mungkinkah mereka benar-benar begitu waspada terhadap simbol leluhur kegelapan? Karena tidak dapat mencapai kesimpulan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Karena King Tan telah menyelesaikan urusan internal istana, dia tinggal di sini bersama mereka. Malam segera tiba sementara ketiganya terlibat dalam percakapan yang hangat. King Tan tampak menjadi sangat malas begitu dia berada di samping Lindong.
Di bawah naungan cahaya bulan, dia tertidur lelap dalam pelukan Lindong. Lindong menatap King Tan yang sedang berbaring telentang seperti anak kucing. Sambil tersenyum, dia menggendongnya dengan hati-hati dan memindahkannya ke tempat tidur di rumah bambu. Setelah memastikan King Tan terbuai dengan baik, dia diam-diam meninggalkan rumah. Di bawah sinar rembulan, Ling Qingzu berdiri dengan sikap sederhana namun elegan. Dia melihat Lindong berjalan keluar dan tiba-tiba berkomentar dengan suara lembut, "King Tan sangat menyukaimu. Dia sudah seperti ini sejak muda." Lindong menjawab sambil mengangguk. Ling Qingzu meliriknya. Tepat saat dia hendak berbicara lagi, ekspresi mereka berdua tiba-tiba berubah sedikit. Sambil mendongak, mereka berdua melihat siluet hitam berdiri diam di atas bambu di bawah bulan sabit. Sepasang mata hitam tampak sangat aneh di bawah sinar bulan. Lindong menatap siluet itu, sementara pupil matanya sedikit mengecil. "Hehe, kamu Lindong yang disebutkan Raja Kursi keempat, kan?" Sosok hitam itu menatap Lindong dan bertanya sambil tertawa pelan. "Dan siapakah orang terhormat dari penjara iblis itu?" Lindong bertanya sambil terkekeh dingin. Sosok hitam itu mengangkat kepalanya sedikit. Di bawah sinar bulan, wajahnya yang dipenuhi tanda-tanda setan terlihat. Dia menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih menyeramkan yang memancarkan aura menakutkan. "Aku adalah Raja Kursi ketujuh, dan aku di sini untukmu."